Di minggu depan Nikita Mirzani akan dihadirkan. Ya, Mungkin mekanismenya seperti apa akan menghadirkan Nikita dari rutan? Apa sudah bersurat, Pak? mekanismenya untuk menghadirkan Nikita Mirzani tentunya kita akan membuat surat permohonan yang ditujukan kepada PT dengan maksud dan tujuan agar supaya Nikita Mirzani selaku penggugat satu dan juga Ismail Marzuki selaku penggugat kedua untuk bisa dihadirkan di persidangan. Mekanisme kita tetap harus bersurat dulu kepada pengadilan tinggi. Mungkin sudah dilakukan, Pak, bersuratnya ke PT. Lagi progres yang kita lakukan. Mungkin selain ke pengadilan tinggi ada lagi nggak sih, Pak, surat yang Tentunya diajukan? kan tembusannya juga pendidikan kepada pengadilan negeri Jakarta Selatan, kepada kejaksaan negeri Jakarta Selatan, termasuk kepada rutan sendiri kan melakukan pengawalan ya, menghadirkannya kita terjadi dan selain itu. Untuk Mail juga sama, Pak, mekanismenya. Sama, juga selaku penggugat dua, jadi otomatis kita surat juga kan, keduanya kita akan mengajukan surat permohonan untuk menghadirkan penggugat satu dan penggugat dua. Sejatinya Nikita Mirzani sendiri ingin hadir atau sejatinya Niki sendiri ingin hadir atau bagaimana? Ya kan sesuai dengan tema 1 2016 kan prinsipal kan bukan masalah Nikitanya mau hadir dan memang harus hadir kan prinsipal kan, termasuk nanti Jaksa Hadis dan atau Bang Mufid selaku tergugat satu dan tergugat dua ya wajib hadir di persidangan. Mengenai 504M yang kemarin pihak sebelah sana mengajukan itu ya, Pak. Mungkin itu kan bisa dibilang kerugiannya, kalau mereka mengatakan itu kerugiannya secara bentuk pengeluaran uang untuk berobat, untuk ke psikiater dan segala macam gitu, Pak. Mungkin dari pihak Niki seperti apa sih menanggapi kerugian tersebut? Kerugian seperti apa, berobat apa, di mana dan kapan gitu kan. Yang nyatanya ada sekarang real kelihatan rugi itu siapa, itu aja. Yang sekarang kehilangan kebebasan untuk menghasilkan penghasilan siapa, ya. Jadi kita menjadi sekarang kan kebebasannya kan tertahan dalam hal tidak bisa menghasilkan, tidak bisa produktif, ya. Jadi selama terhitung dari Maret sampai dengan sekarang kan sudah berapa bulan kan berjalan, itu yang real. Ya kalau misalkan mereka mengajukan tentang gugatan ya, tapi gugatannya mana? Belum ada gugatan sama sekali, ya. Jadi mereka itu kemarin itu baru mengajukan tanggapan atas proposal. Tanggapannya itu sendiri kan irasional ya menurut saya, di luar daripada ekspektasi, tapi itu hak mereka lah untuk mengajukan damai menurut mereka gitu kan dengan mengajukan uang sebesar 504 miliar. Ya sah-sah aja mereka ajukan, tapi kan itu sudah masuk ke perkara. Saya nanti kalau misalkan pun jadinya dia tetap mengajukan 504 miliar tersebut, ya silakan aja nanti diajukan di pokok perkara. Seperti itu aja. Bang, gugatan sendiri kan belum ada sampai sekarang. Itu baru Mungkin mengenai yang kisi-kisi bang, kalau kata mereka sih kisi-kisi karena segitu bang. Jadi semuanya ada kisi-kisi gitu ya. Sudah ada ujian. tapi mungkin terlalu mengada-ngada nggak sih, Bang, 504 miliar ini? Ya kalau mereka ini bukan masalah mengada-ngada atau tidaknya ya. Jadi siapa yang menggugat ya dia harus buktikan. Kalau memang benar mereka mengatakan adanya dan adanya tuntutan sebesar 504 miliar tersebut, ya buktikan. Itu kan di sini sifatnya pengadilan untuk menguji ya. Majelis di sini dalam sidang perdata ini kan sifatnya pasif. Ya, yang mereka yang harus aktif. Begitupun kita selaku penggugat dalam sekarang gugatan perbuatan melawan hukum kan kita akan mengajukan bukti-bukti yang kita punya. Kita punya dasar seperti itu ya. Mengenai pihak sebelah menolak gugatan PMA Niki yang 244 miliar ini? Biasa saja hak mereka mau menolak kan intinya. Kalau menolak itu kan harus ada dasar juga. Masalah ditolak atau tidaknya itu kan kemarin itu masih mediasi, bukan masuk pokok perkara. Jadi kalau mediasi kan tidak berbicara masalah pokok perkara. Mereka yang mau 500M atau misalkan kurang atau lebih ya silahkan sah-sah aja. Ya, nanti keputusannya kan nanti prinsipal langsung yang akan nanti seperti apa ya. Siapa tahu ada jalan yang terbaik, kita berdoa yang baik-baik aja lah. Kita bicara rasional aja, jangan yang irasional gitu aja.
Mungkin pertemuan besok antara Reza Gladys dengan Nikita sebenarnya mau mempertemukan itu ya Bang, titik terangnya seperti apa, jalan Ya tengahnya. bukan seperti itu juga kan. Ini kan yang tahu masalah persisnya biar didengar langsung sama mediator itu adalah antara penggugat, penggugat satu, penggugat dua, tergugat satu dan tergugat dua. Biarkan mereka berbicara. Dan memang dalam mediator itu seharusnya kan kita selaku PH itu ya keluar. Biar mereka aja yang menyelesaikan gitu kan. Biar nanti terang benderang gitu kan apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan ya silakan aja di situ seperti itu. Tapi responnya Nikita seperti apa? Respon apa? Respon dari Nikita sendiri. Ya, saya belum dengar secara langsung responnya Nikita Mirzani terkait ya adanya uang 504 miliar itu kan. Cuman ya pastinya akan sama pendapat sama kita juga kan. Itu hal yang harus dibuktikan lah secara mendalam. Ya kalau menurut saya kan intinya dalam hal ini mereka silahkan lah sah-sah aja mau melakukan apa gugatan balik atau misalkan mau gugat lagi ya silakan saja. Yang penting siapa yang menggugat ya dialah yang harus membuktikan itu aja. Bang, jelasin dong Bang, kemarin Bang terkait proposal yang dihadirkan di mediasi tapi ditolak itu apa sih Bang? Iya, yang kemarin Bang. Itu bukan ditolak ya, itu maksudnya itu kan tanggapan. Jadi bukan masalah tolak dan menolak. Masalah tolak dan menolak nanti kan di persidangan majelis hakim yang menentukan, bukan kami selaku PH dari kami, PH dari dia kan, bukan masalah tolak menolak. Diterima atau tidaknya gugat kan nanti pada saat persidangan nanti, pada saat disidangkan. Kalau kemarin itu kan baru sifatnya mediasi, jadi adanya tanggapan dari mereka bukan berarti itu adalah penolakan itu nanti yang berwenang adalah majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara seribu ini nanti di pokok perkara seperti itu. Ya mediasi kemarin itu ya sah-sah aja, mereka mengajukan tanggapan dan lain sebagainya diterima aja. Nanti kan kita dikasih waktu selama mediasi itu selama 30 hari ya. Nanti kalaupun tidak ada hasil kan lanjut juga ke persidangan kan, jawab pembuktian, saksi dan lain sebagainya. Nah disitulah nanti ada putusan daripada majelis ini diterima atau tidak seperti itu. Untuk pembuktiannya di 244 miliar dari pihak Nikita Mirzani sudah menyiapkan apa? Ya sudah dong, tapi untuk sekarang kan kita tidak mungkin membukanya. Nanti aja pada saat pokok perkara masih berlanjut sidang ini seperti itu. Bang, kemarin saya iseng nanya ke tim pengacara sana Bang. Ini mungkin nggak sih kasus ini bisa damai, bisa kalau pihak abang tuh bayar ke mereka gitu. Itu gimana tuh Bang? Bayar apa? Ya, Jadi gini Bang, 500M itu kan dibalikin nih dia menggugat 504M. Permintaan Niki kan 244. Gimana kalau 504M ini kita diserahkan dulu nih kita ke pihak Reza Gladys, sisanya Reza Gladys bayar di 244 kan, jadi sisanya malah lebih banyak uang yang harus masuk ke pihak Reza Gladys gitu Kayak Bang. matematika dong Iya, jadinya betul. ya. Kita kan masalah gugat kan berbicara masalah bukti ya. Masalah bukti ini. Dia ada bukti ya silahkan buktikan. Kita pun bukti kita yang menggugat nanti kita akan buktikan. Kita berbicara fakta, berbicara bukti, berbicara saksi nanti akan dibuka persidangan. Seperti itu aja. Jangan sekarang main asumsi, main logika dan lain sebagainya. Kita buktikan lah. Kan tadi saya katakan siapa yang menggugat yang harus membuktikan seperti itu aja ya. Jadi ya kayak kemarin mediasi juga ini masih panjang, gugatan juga nanti berlanjut masih panjang, tunggu aja ada saat yang mereka gugat silakan. Atau misalkan nanti ada rekopensi atau gugatan balik dalam jawab jinawab kan bisa saja memang seperti itu hukum acaranya. Makanya bakal deadlock proses mediasi. Maksudnya? Proses mediasi yang dengan proposal yang masing-masing lagi ini bakal deadlock dan akan bertemu lagi di persidangan. Artinya bahwa konflik ini tidak akan berkesudahan dan terus panjang bisa 3 bulan ke depan. Ya. Persiapannya dengan itu segala macam kalau nanti ditolak majelis hakim, diadakan dari majelis hakim, win-win solusinya apa ya? Ya win-win solusinya kan kita kan tadi kan saya sudah jawab ya, ini juga kan mewakili jawabannya tadi. Kita menggugat tentunya punya dasar, kita menggugat berdasarkan diskusi, berdasarkan analisa. Ya
bukti-bukti yang kita siapkan berdasarkan gugatan. Di sini kan ada posita ya, atau katakanlah ini kronologis kan, sehingga menimbulkan adanya kesimpulan untuk yang dimintakan kepada dimohonkan kepada majelis hakim ini. Tentunya kita sudah persiapkan bukti-bukti tersebut. Ya masalah nanti diterima atau tidaknya kan kewenangan pada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Bukan tiba-tiba ada siapa yang bisa menolak, ada siapa yang bisa istilahnya tidak diterima. Bukan kewenangan. Majelis hakim di sinilah yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini yang berkewenangan untuk menolak atau tidaknya. Seperti itu. Bang, kalau mengenai banding nih Bang, itu sudah sampai mana setelah kemarin masukkan berkas banding itu ke